one day kamu akan ngerti kenapa. Jadi setelah dia ada di titik di mana dia itu populer, di sana dia baru berterima kasih terhadap semua guru-gurunya. Guru yang saya bilang ini guru yang memberikan rasa sakit tadi. Hai sahabat Ocha, saya Yunitan, kita ketemu lagi di episode yang membahas Q&A. Nah, di episode yang sebelumnya kita membahas tentang love yourself atau cara bagaimana mencintai diri sendiri. Ini kita ada dapat pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini nanti kita akan bahas bersama Tata yang udah hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaannya seperti ini, seberapa jauh rasa sakit mengubahmu? Oke, setiap orang pernah ngerasain sakit, dan apakah sakit itu bisa mengubah kita? Seberapa jauh bisa mengubah kita untuk mencintai diri kita sendiri? Atau kita sebenarnya membutuhkan rasa sakit dulu supaya untuk mencintai diri kita, lebih care pada diri kita. Gimana menurut Tata? Terkadang perlu ya, rasa sakit itu perlu untuk sebagai reminder. Booster. Ya, reminder, dorongan. sebagai dorongan juga, sebagai pengingat juga bahwasanya kita itu butuh attention gitu dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Jadi itu ada kasus di mana ini anak, dia dari kecil itu semuanya serba sendiri sebenarnya. Dia dari aman kanak-kanak itu, dia sudah pergi sekolah sendiri gitu. Jadi pokoknya dia serba sendiri, jadi dia ngerasa lonely juga. Terus ketika dia mulai remaja itu kerasa, dimana dia bukan sosok yang difavoritin di rumah, ya tidak ada yang ngerasa dia anak yang gimana. Dia diremehkan di sekolah, guru-gurunya meremehkan dia, tidak pernah ya dipandang lah gitu. Terus juga dia hampir tidak punya teman sih, hampir tidak punya teman. Jadi suatu hari itu adalah titik terendahnya dia, di mana dia merasa seluruh hidupnya itu penuh dengan luka, derita. Karena orang-orang yang dia sukai itu tidak menyukai dia. Iya kan? Ya. Dari orang tuanya, dari gurunya, dari temennya, siapapun itu. Bahkan dia pergi ke kayak les tambahan gitu ya, ke les piano lah, apalah, gurunya selalu bilang you're not good enough, you're not smart enough. Pokoknya nggak ada yang enough lah dari dia. Pokoknya nggak ada yang suka lah. Jadi dia ngerasa kayak hidupnya itu menderita banget gak. Dia pengen punya temen yang bisa diajak main dan sebagainya, tapi nggak ada orang yang mau berteman dengan dia karena dia dicap aneh. Terus juga dia tidak, karena terlalu jarang ya diajak bicara di rumah, guru-guru juga nggak pengen ngomong sama dia dan dia juga nggak punya banyak teman, jadi dia tidak tahu cara berkomunikasi. Nah, ada satu hari di mana dia ngelihat teman yang dia sukain itu sedang ngomong dan dia merasa temannya itu mungkin butuh permen ini biar melegakan tenggorokannya. Tapi kata-kata yang keluar itu malah lain gitu. Dia bilang, kamu sudah terlalu banyak bicara, kamu seharusnya makan ini gitu. Sebenarnya niat dia baik, dia ngelihat, oh dia sudah banyak bicara, tapi karena biar makan permen ini biar dia bisa lega lah gitu ya. Tapi karena dia nggak tahu gimana bicara itu, akhirnya jadi ngomongnya kayak, lu terlalu banyak bicara. Jadi makan ini aja gitu, kayak berbeda ya. Intonasi dan cara penyampaiannya berbeda kan, seperti kayak dia kayak criticize nggak sih, mengkritik, kamu udah terlalu banyak ngomong, lu makan ini nutup mulut lah gitu. Padahal niatnya bukan gitu, niatnya itu saya ngeliat kamu sudah banyak berbicara, mungkin tenggorokanmu butuh ini untuk dilegakan. Sebenarnya itu inti dia, tapi ngomongnya kok terbalik gitu, beda. Jadi itu membuat dia sangat menderita.
Ya, jadi dia tiap hari itu yang ada itu kepedihan di dalam hatinya. That is so painful gitu kan. Guru nggak ada yang suka, tapi dia suka banyak guru kan, gitu kayak dia suka guru sastra misalnya, guru matematikanya menjelaskan dengan baik, dia menyukai itu. Terkadang dia melontarkan pertanyaan tapi kayak tidak digubris karena kan memang bukan murid favorit kan. Jadi penuh dengan penolakan sih hidupnya. Nah, sampai di titik dimana dia ngerasa kayaknya gue nih di mana-mana nggak diterima. Udah hancur lah, udah kalau bisa ini kayak saya di off kan, ya. Abis itu dihidupkan lagi, ya. Dengan begitu mungkin saya bisa mulai dari awal sampai sebegitu pemikiran dia kan. Jadi pada suatu hari sakitnya sudah tidak tertahankan kan. Dia menangis berjam-jam juga nggak guna karena nggak ada yang bisa bantu dia. Pada akhirnya dia berpikir, saya harus keluar dari semua rasa sakit ini, dari semua penderitaan ini. Caranya gimana gitu dia berpikir. Jadi pelan-pelan dia melihat bahwasanya dia ingin berteman dengan orang-orang itu. Dia tertarik dengan permainan yang mereka buat gitu, tapi mereka tidak suka sama dia. Jadi dia mulai belajar bahwasanya, oh mungkin saya harus mulai dari berbahasa dulu. Mungkin saya harus pintar berbahasa, saya harus bisa punya skill ya yang dari dulu. Mungkin dia benci dibawa ke ya les tambahan untuk piano, dia nggak suka, jadinya dia pengen gitu kan. Jadi intinya dia meningkatkan diri ya. Dia pergi ke les piano itu lebih sering latihan. Terus juga dia mulai menulis cerita pendek. Dia mulai menulis cerita pendek dengan imajinasinya. Dia mulai melukis dalam diam gitu ya. Tidak ada yang ngajarin, cuma dia ngelihat ada apa, dia gambar apa gitu kan. Dia belajar mewarnai, belajar banyak hal dalam diamnya itu. Ketika semua orang mengasingkan dia mulai membangun dirinya sendiri. Dia ngelihat apa aja sih yang disukain orang-orang. Orang-orang suka orang yang pinter, bisa banyak bahasa. Dia mulai belajar itu. Orang-orang pinter, orang-orang yang dianggap pinter kan, yang bisa melukis, punya banyak talenta. Orang-orang seperti itu disukai, ya di welcome gitu. Jadi dia mau jadi orang seperti itu. Jadi tadi sudah ya, dia pergi les piano lah, dia pergi menggambar lah, dia pergi menulis cerita pendek, dia mulai olahraga, ya masuk ke tim olahraga sekolahnya dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, ketekunannya ini membawakan hasil. Gurunya mulai melihat bahwasanya, ini anak ada talenta. Jadi guru bahasanya itu mulai menyukai anak ini. Dan mulai kayak, oh kamu mau ikut kontes ini nggak? Dibawa ke kontes pidato, dibawa ke kontes puisi. Dan ketika dia berbagi cerpen itu ke teman lain untuk dibaca, temannya merasa ini menarik sekali. Cerpennya menarik sekali, itu lucu. Jadi dengan itu banyak pandangan berubah tentang dia. Tapi dia masih dalam diam ya, dia tidak banyak bicara, tapi dia minjemin cerpen itu yang tersebar di sekolah gitu. Artinya kan. dia udah mulai terlihat. Iya, dia udah mulai terlihat, udah mulai shining. Dari yang terpuruk, yang di dalam gelap dia hidupnya dan selalu di pojok. Ini sekarang sudah mulai timbul, shining, dan di tengah gitu. Ya, terus dia juga latihan dalam olahraganya itu sudah terlihat. Dan juga kemampuan berbahasanya itu juga sudah meningkat ya, dari cerpennya. Terus dia belajar dari movie, ya gimana berbahasa Inggris dan sebagainya. Latihan pianonya juga meningkat. Jadi kalau ada kerja kelompok gitu untuk yang di pelajaran musik khususnya, dia bisa mengiringi dan sebagainya. Jadi dia mulai percaya diri, dia mulai ngelihat bahwasanya, oh ternyata saya punya potensi ini gitu, yang saya tidak ketahui sama sekali. Yang dulunya saya tidak disukai, tidak pernah dipandang, sekarang saya mulai pelan-pelan terlihat gitu. Sampai akhirnya dia menjadi
orang yang terkenal. Bukan hanya di sekolahnya, tapi di sekolah lain juga orang mendengar nama dia. Oh, yang itu saya kenal, dia sekolahnya di sana kan, dia kelas ini kan, itu dari yang lain. Dia tahu ini dari sepupunya, ketika sepupunya bilang sampai di sekolahku pun ada orang yang nanya, aku sepupunya kamu nggak? They just want to make sure, gitu. Jadi dari situ dia baru melihat bahwasanya ketekunan dia selama 1 tahun itu berbuah manis. Dimana dari yang tidak punya teman, tidak bisa berbicara, tiba-tiba dia bisa ngejokes ya. Dia punya dari ya temannya cuma 1 atau 2 dulu ya, dan itu pun jarang ngomong. Sekarang dia punya kayak more than 40 gitu. Ya untuk anak seusia itu masih oke lah ya gitu. Dari yang nggak ada gitu. Dia sudah punya banyak kumpulan teman yang ada juga kumpulan teman yang dari tempat ibadah juga gitu ya. Jadi dia punya semakin banyak, circle-nya semakin luas gitu. Sampai akhirnya dia tahu bahwasannya kita punya potensi yang tidak terbatas di dalam itu. Nah dia terus kembangkan itu gitu. Nah dari sanalah dia baru bisa percaya bahwa dirinya itu pantas untuk diperlakukan dengan baik, dirinya itu pantas untuk dicintai gitu. Karena dia duluan menemukan dirinya. Dia duluan mencintai dirinya. Ketika dia mempelajari hal-hal itu, menulis cerpen dan sebagainya, sebenarnya dia mulai mengagumi dirinya sendiri. Dia mulai menyukai dirinya yang versi ini gitu. Oh, ternyata aku bisa nulis cerpen. Oh, ternyata mereka suka juga. Bukan memang validasi dari mereka, bukan. Ketika dia selesai menulis itu, dia sendiri dulu yang mengagumi itu. Setelah dia ngerasa itu oke, dia pede, dia share ke temennya. Jadi bukan nunggu validasi dulu gitu. Bukan people pleaser juga ya, menyenangkan orang. Iya. Dia mau maju, ya, dia mau bisa fit into the society, tapi versi dia gitu. Gue main piano gitu ya, teman-temannya pada suka pop kan, tapi dia suka classical. Jadi dia terus aja dengan classicalnya, dan orang-orang malah gara-gara dia orang jadi denger classical, jadi dia jadi berpengaruh, punya pengaruh gitu. Bukan orang yang mempengaruhi dia yang mempengaruhi orang lain. Jadi dari performance-nya dia berolahraga, orang jadi pengen ikut olahraga. Terus dia bermain chess, ya apa namanya, catur ya. Dia bisa bermain catur di ekstrakurikuler itu. Terus dia jadi dari penakut dia bisa berpidato di hadapan banyak orang gitu. Nah, dan pidatonya dia tulis sendiri, seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya, sampai dia di kuliah pun dia jadi teman favorit. Banyak yang kenal, ya, merasa bahwasanya oh dia tuh orang terkenal dulu waktu di sekolah. Yang dia sendiri nggak tahu, tapi itu keluar dari mulut temannya waktu kayak reuni dan sebagainya. Nah, gimana dari orang yang terpuruk seperti dia itu bisa bangkit sendiri, dan itu tidak ada kawan baiknya loh, tidak ada kawan yang bilang sinilah aku bantuin lah, tidak ada orang tua yang di sana membela, karena memang dia bukan favorit kan, tidak ada guru yang membantu, tidak ada kayak kakek-kakek yang wise yang membantu dan sebagainya. Artinya dia menyelesaikan masa lalunya ya sendiri ya. Artinya benar. dia masa lalu itu udah lewat, kemudian dia upgrade juga dirinya untuk benar. improve juga. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya itu dia tuh sangat membenci diri dia sendiri ya pada saat itu, karena memang semua orang yang ada di lingkungan dia itu kan menolak dia gitu. Jadi hal yang dia paling kuasai itu adalah bagaimana dia menolak diri sendiri. Karena memang itu terus yang dia dapetin. Jadi dia terconvince, dia teryakini bahwasannya dia itu tanda kutip kayak sampah lah gitu, nggak penting gitu ya. Jadi dia terconvince untuk itu, sampai di titik paling rendah itu dia ngerasa aku udah enough, udah nggak mau lagi seperti itu. Nah, mulai dari saat dia bangkit, dia udah mulai menyukai diri dia sendiri. Karena kan dia mulai kayak ketika dia mulai bermain piano itu dengan baik,
dia mulai menyukai bahwasanya diri dia yang baru itu ternyata orang yang pinter, yang menyenangkan, bukan seperti yang dibilang guru pianonya yang dulu itu bahwasanya dia itu terlalu lamban lah, terlalu kaku lah, dia itu tidak pinter lah, tidak bisa ritme lah dan sebagainya. Dan ternyata dia menemukan bahwasanya lagu apa saja yang dia dengar, dia bisa langsung nuliskan nadanya gitu. Tidak usah dengar berkali-kali juga gitu kan. Dan dia bisa nulis itu dengan tepat, bisa dia mainkan juga gitu kan. Jadi kayak dia sendiri juga bisa menulis beberapa lagu sebenarnya. Dia punya banyak lirik, dia bisa ciptain melodi dia sendiri. Jadi dia sangat menyukai dirinya yang sekarang. Pelan-pelan dia perlebar lagi dengan permainan caturnya yang semakin meningkat. Lalu dia perlebar lagi dengan bahasa, di bagian bahasa di mana dia mengikuti kontes pidato, kontes menulis puisi, menulis cerpen. Nah di sana dia dapat banyak penghargaan sih. Dari sana dia sudah mulai belajar ternyata mencintai diri sendiri itu mudah. Tidak perlu banyak syarat, tidak perlu banyak beban, dan tidak perlu banyak embel-embel atau persepsi. You just accept yourself, and ketika kamu ngerasa itu buat kamu nyaman, kembangkan, teruskan. Dia hanya ikuti kata hatinya. Oh, ternyata ini bisa buat aku lebih happy ya. Jadi dia lakukan itu. Ternyata setelah dia lakukan itu, dia makin bersinar, tapi dia belum tahu. Sampai tiba-tiba suatu hari dia menyadarinya ketika dia ada di lapangan olahraga dan dia dikelilingi oleh setumpuk teman yang di sana sibuk kasih hadiah, sibuk minta nomor telepon, sibuk minta foto dan sebagainya. Dia jadi sampai seperti itu, baru dia menyadari, oh ternyata dalam 1 tahun saja saya bisa ada perubahan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru dia pikir lagi, nah dia baru tahu kan, ternyata dengan tidak sengaja dia menemukan sosok yang dia sukai di dalam dirinya, dia fall in love, ya, lalu dia kembangkan. Hanya segampang itu. Nah, semua yang di eksternal itu datang sendiri. Gurunya mulai melihat dia, ya kan, menawarkan kontes itu. Teman-teman mulai berdatangan, ngajak kenalan, jadi temennya. Terus juga kayak dia dipuji sama gurunya yang tadinya bilang begini-begini, tiba-tiba bilang, wah kamu punya kemampuan ya, kamu cepat juga nyerap ini loh, kamu punya talenta ini. Yang dia dengar bahasanya sudah lain, sudah berbeda. Ketika di rumah dia sudah mendapat posisi yang lebih baik, di mana ketika diperbincangkan kayak di dalam keluarga ya dengan sepupu dan lainnya, dia sudah tidak dibandingkan dengan dia itu kurang lah dari sepupunya ini. Enggak, sudah tidak malah begitu. Malah dielu-elu. Iya, wah dia sekarang itu juara kelas. Nah dia naik, dia yang dulunya itu tidak pernah juara kelas, dia sekarang masuk dalam 10 besar. Jadi sekarang dia semuanya di atas gitu. Jadi dia mensyukuri ya. Suatu hari dia duduk di sana, dia mensyukuri banget bahwasanya dia punya semua penderitaan itu. Karena pada saat dia menderita itu, dia selalu berpikir why me? Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa ketika saya down, saya sad, saya tidak punya siapapun di sekitar saya? It's only me. Kenapa yang orang lain dia punya sahabat yang bisa bantu dia, yang ada orang wise yang bimbing dia, tapi kenapa saya tidak punya? Jadi ketika sepedih itu dia berpikir, ada suara di dalam batinnya yang bilang, it's okay, one day kamu akan ngerti kenapa. Jadi setelah dia ada di titik di mana dia itu populer, di sana dia baru berterima kasih terhadap semua guru-gurunya. Guru yang saya bilang ini guru yang memberikan rasa sakit tadi. Di mana penolakan dari keluarganya, penolakan dari temannya, penolakan dari guru favoritnya, penolakan dari segala sisi lah. Semua itu menimbulkan rasa sakit yang akhirnya memicu dia, mendorong dia harus menjadi sosok yang lebih baik. Versi dia. Yang membuat dia menemukan sosok yang bisa dia sukai dan dia cintai. Dari sana dia ngerasa saya benar pantas dicintai, saya benar pantas mendapatkan yang terbaik. Kalau dulu waktu dia terpuruk dia merasa saya nggak pantas lah punya teman sebaik itu. Secara tidak sengaja ya, tidak sadar dia ngerasa kayak itu terlalu baik nggak sih untuk aku, dia terlalu pintar nggak sih untuk jadi temanku, ya. Terus juga
kalau dikasih hadiah mahal kayak aku buat apa sih untuk deserve this gitu, untuk bisa mendapatkan ini aku buat apa gitu, aku nggak buat apa-apa gitu. Kita bisa lihat pola pikirnya sudah berubah. Jadi yang saya tidak berhak mendapatkan yang baik, saya tidak berhak dicintai, berhak dipukul, berhak diolok-olok, itu memang saya. Itu waktu itu dia berpikir seperti itu. Sampai di titik dia sudah populer, dia ngelihat perbedaan itu. Kenapa dia bisa dari terpuruk jadi baik? Karena itu kan dia mencintai diri dia sendiri kan. Dan itu tidak susah, tidak perlu validasi dari orang lain. Kamu hanya perlu keep fall in love with yourself. Fall in love with yourself yang bisa nulis puisi, yang bisa main piano dan sebagainya. Jadi dari sikit-sikit itu kan, ketika dia bisa bermain satu lagu, dia sangat happy. Terus dia bilang, oh ternyata kamu bisa main. Nah, kita challenge ya, kalau yang lebih sulit ini kamu bisa nggak gitu. Kita pecahin gimana supaya bisa mainkan piece-nya si Chauvin ini dengan baik. Oh, dari piece ini dulu saya pecahin. Terus saya latih dulu tangannya sampai gimana gitu kan. Oh, yang sebelah ini gimana, terus saya padukan. Oh, ternyata begini caranya. Hacks-nya begitu. Kan dia bisa nge-hack gitu ya. Jadi nggak kayak dulu, kayak gurunya bilang kamu harus begini-begini, dia ikutin aturan dari orang lain untuk dapat validasi dari gurunya, nggak dapet kan. Ternyata setelah dia pecah-pecahin sendiri itu, dia latih dengan cara dia sendiri, dia menjadi percaya diri. Ternyata saya bisa, saya menemukan cara yang baik untuk melatih diri saya sendiri gitu. Nah, jadi guru-guru itulah yang buat dia sangat berterima kasih kan. Penolakan itu sebenarnya guru yang paling baik. Mungkin ini dari cerita ini kita bisa melihat bahwasanya mencintai diri sendiri itu tidak sesulit itu. Kita hanya harus menemukan cara yang tepat saja untuk bisa membuka pintu hati kita untuk diri kita sendiri, menemukan sosok yang kita sukai. Sebenarnya sangat gampang, itu tidak sulit. Dan Anda sama sekali tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Benar. Anda hanya perlu menerima diri Anda saja. Temukan kekuatan Anda. Macam main. Sweeten your mind.